Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. KD yang kita pelajari adalah KD 3.2 dan KD 4.2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kita akan mulai ya anak-anak, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK, kita harus mengetahui terlebih dahulu kata kunci soal tersebut masuk ke dalam KPK atau FPB. Untuk mengetahuinya, ada kata kunci yaitu kata kunci setiap titik-titik kali. Semisal, Budi berenang setiap 5 hari sekali, sedangkan Rina berenang setiap 3 hari sekali. Ada kata bersama-sama, ada kata bersama lagi, ada kata bersamaan. Menanyakan tentang waktu anak-anak. Semisal, pada menit berapakah kedua lampu itu akan menyala? Pada detik keberapakah lampu itu akan menyala? Pada hari apakah mereka akan bertemu kembali? Pada tanggal berapakah mereka akan les bersama-sama? Semisal seperti ini. Ini merupakan kata kunci masalah yang berkaitan dengan KPK. Sekarang kita akan mencoba contoh soal. Contoh soal yang pertama, burung merpati Joko berbunyi setiap 5 menit sekali. Sedangkan burung merpati Tono berbunyi setiap 8 menit sekali. Setiap berapa menitkah burung merpati itu berbunyi bersama-sama? Nah, jelas di sini ada kata setiap 5 menit sekali. Di sini juga dikatakan berapa menitkah? Berarti ini menanyakan waktu. Nah, kalau seperti ini berarti ini soal cerita atau permasalahannya ini berkaitan dengan KPK ya anak-anak ya. Cara penyelesaiannya, kita cari kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 8. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 dan seterusnya. Bu Tina menggunakan cara kelipatan persekutuan terkecil. Ya, cara pertama untuk menentukan KPK. Anak-anak bisa nanti menggunakan cara yang lain. Bisa garis bilangan atau faktorisasi prima atau dengan menggunakan tabel. Boleh ya anak-anak ya. Setelah ini kita cari kelipatan persekutuan dari 5 dan 8. Nah, kelipatan persekutuan dari 5 dan 8 adalah 40. Sama ya, 40, 80, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 8 adalah di sini adalah 40 anak-anak. Jadi kelipatan persekutuan yang paling kecil 40. KPK-nya adalah 40. Nah, berarti
Jadi kedua burung merpati akan berbunyi bersama-sama lagi setiap 40 menit sekali. Nah, ini yang dicari adalah KPK-nya anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Paham? Baik, contoh soal yang kedua. Setiap 5 hari sekali, Intan mengikuti les matematika. Intan 5 hari sekali. Sedangkan Dimas mengikuti les matematika setiap 3 hari sekali. Pada hari keberapa keduanya mengikuti les secara bersama-sama? Anak-anak bisa mencari KPK dari 5 dan 3 dengan menggunakan cara yang kalian anggap mudah. Di sini Bu Tina menggunakan cara kelipatan persekutuan. Nah, Bu Tina cari terlebih dahulu kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Setelah itu, Bu Tina cari kelipatan persekutuan dari 5 dan 3. Nah, kelipatan persekutuan dari 5 3, kelipatan 5 dan 3 yang sama. Di sini yang sama adalah 15, 30, dan seterusnya. Setelah itu Bu Tina cari KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 3. Mana yang paling kecil anak-anak? 15. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Setelah itu berarti pada hari ke-15 mereka akan mengikuti les secara bersama-sama. Ya anak-anak ya. Jadi keduanya mengikuti les secara bersama-sama pada hari ke-15 karena KPK-nya adalah 15. Paham ya anak-anak ya? Lanjut 3 sekarang. Yola berenang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Nenda berenang setiap 5 hari sekali. Jika pada hari Sabtu mereka berenang bersama, maka pada hari apakah mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Wah, kalau seperti ini bagaimana ya caranya? Nah, ini termasuk soal yang berhubungan dengan KPK. Kita cari KPK dari 4 dan 5 terlebih dahulu. Cari kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Yaitu 20, 40, dan seterusnya. Ketemu KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, berarti mereka akan berenang bersama-sama lagi 20 hari setelah hari Sabtu. Ya anak-anak ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hari mereka bertemu untuk kedua kalinya. Berarti mereka berenang bersama-sama lagi kedua kalinya pada hari Sabtu ditambah dengan KPK-nya 20 anak-anak. Ya, karena mereka berenang kemudian bertemu lagi setelah 20 hari. Sabtu ditambah 20 hari adalah hari Jumat. Nah, nanti anak-anak bisa menghitung 20 hari setelah hari Sabtu. Sabtu tambah 1 hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti akan ketemu hari Jumat. Jadi mereka berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada hari Jumat. Paham ya anak-anak ya? Baik, sekarang 4. Pak Rudi dan Pak Tama pergi bermain bulu tangkis bersama-sama.
Pak Rudi bermain bulu tangkis setiap 12 hari sekali. Sedangkan Pak Tama bermain setiap 8 hari sekali. Jika mereka berdua bermain bulu tangkis bersama pada tanggal 2 September 2021, pada tanggal berapa mereka akan bermain bulu tangkis bersama lagi untuk kedua kalinya? Langkah pertama, kita cari KPK dari 12 dan 8. KPK dari 12 dan 8 di sini adalah 24. Bu Tina menggunakan cara kelipatan persekutuan. Sekali lagi untuk menentukan KPK, anak-anak bebas menggunakan cara yang mana yang menurut anak-anak paling mudah. Ya, KPK-nya adalah 24. Nah, di sini yang ditanyakan pada tanggal berapa mereka akan bermain bulu tangkis bersama-sama lagi. Berarti kita tambahkan mereka tadi bermain bersama pada tanggal 2 September. Kita tambahkan dengan 24 hari. 2 ditambah dengan 24 sama dengan 26 September 2021. Jadi mereka bermain bulu tangkis bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 26 September 2021. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, kita tadi sudah belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Anak-anak tentunya semakin paham ya. Ingat kata kuncinya. KPK menanyakan waktu. Ada kata bersamaan, bersama-sama lagi, ada kata setiap, berapa kali. Nah, seperti itu. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak.